Selamat pagi untuk kita semua. Saya Wiwi Arnyantika Simbolon dengan NIM 7193240028 akan menjelaskan mengenai perbandingan buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai identitas buku utama dan buku pembanding. Buku utama itu judul buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Penulis buku Tim Penyusun Ristek Dikti. Penerbit Direktoral Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Tahun terbitnya 2016. Jumlah halaman 242 halaman. ISBN 978-602-647010. Sedangkan untuk buku pembandingnya, judul buku yaitu Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Penulis Dr. Syahrial Syarbaini MA. ISBN 979-450-3797. Penerbitnya Galia Indonesia. Tahun terbit 2002. Urutan cetakan revisi tebal buku 192 halaman. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama itu, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologis sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofi negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang digunakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator value, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan buku utama dan buku pembanding. Buku utama, menurut saya buku ini dari segi warna dan konten sudah menarik karena kebanyakan pembaca tertarik pada buku itu ialah ketika ia melihat buku itu berwarna, bergambar, dan bagus dibaca, serta tulisan dalam bukunya pun bagus. Yang kedua, buku ini juga terlihat bagus dari sisi rangkuman, karena dalam buku ini dilampirkan juga rangkuman dari setiap bab. Hal itu membuat pembaca yang menggunakan buku ini dapat membaca rangkuman atau kesimpulan dari setiap bab yang dibaca. Ketiga, buku ini juga dilengkapi link atau website di setiap gambar yang ditampilkan di setiap bab. Itu sebabnya buku ini sudah terjamin mutunya karena melampirkan website.
Keempat, materi yang tercantum dalam buku ini sudah cukup lengkap dan lebih rinci, sehingga bisa dijadikan buku utama dalam pembelajaran. Kelima, dalam penyajian setiap bab dalam buku ini senantiasa diawali dengan garis besar landasan teoritis yang terkait dengan topik bab tersebut. Pola penyajian materi seperti ini akan sangat membantu pembaca memperoleh info awal mengenai inti atau fokus pembahasan dari setiap bab dalam buku. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku pembanding. Yang pertama, pada beberapa bab di dalam buku ini, terdapat beberapa penjelasan yang sangat singkat, sehingga peserta didik mudah memahaminya. Kelebihan yang kedua, pada setiap bab pada buku ini, sebelum pembahasan, pada setiap babnya terdapat penjelasan singkat mengenai yang dibahas pada setiap bab. Yang ketiga, pada buku ini terdapat istilah asing beserta artinya yang memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan tersebut. Keempat, pada buku ini terdapat banyak pendapat para ahli mengenai pendidikan Pancasila. Kelima, terdapat banyak soal atau latihan yang dapat menguji kemampuan peserta didik seberapa paham mereka mengenai materi yang dibahas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan buku utama dan buku pembanding. Yang pertama itu kelemahan buku utama. Adanya penjabaran materi yang terlalu panjang membuat siapa saja yang membaca terkadang bosan dikarenakan selain kalimat yang panjang, adanya kalimat-kalimat yang kurang dimengerti. Selanjutnya, kelemahan dari buku pembanding yaitu ada kata-kata yang tidak diketahui sehingga pembaca sulit untuk memahami isi dari materi yang akan dijelaskan tersebut. Dengan ada kata-kata tersebut tidak dijelaskan sehingga mempersulit proses pemahaman. Yang kedua, memaparkan tentang penulis dalam buku ini sangat sedikit sehingga pembaca merasa kesulitan saat membuat identitas buku. Yang ketiga, tidak terdapat gambar-gambar seperti gambar pahlawan dan gambar-gambar sejarah tentang lokasi yang dijelaskan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan.